bersama-sama beribadah untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Amin. Mari kita mau bersatu hati, kita mau tundukkan kepala, kita sama-sama kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan buat kami, untuk kami dapat hadir datang di rumah Tuhan, untuk kami dapat bersekutu pribadi lepas pribadi, menikmati hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Mari layakan kami Tuhan setiap jemaat-Mu untuk mengambil tahta-Mu yang kudus, dan kami siap memberikan pujian penyembahan kami. Mari layakan setiap kami Tuhan. Kami ingin bertemu pribadi lepas pribadi, dan kami siap memberikan yang terbaik guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sekali kami berdoa, layakan kami Bapa. Kami mengundang Engkau Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus untuk hadir bertata pada ibadah pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang percaya dan diberkati. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari kita mau angkat satu lagu pujian. Dengan iman percaya kita mau naikkan pujian. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun ku
rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari naikkan pujian dengan iman percaya. Walaupun gunung itu tak terlihat, tetap percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
mulia. Kebesaran kami persembahkan bagi Bapa. Terimalah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan pada sore ini, pada malam ini Tuhan. Jadikan ucapan syukur kami yang sangat terbatas. Bapa, kami saat malam ini Tuhan sehati datang di tatamu yang kudus. Kami ucapkan syukur atas kemurahan-Mu, pemeliharaanmu. Engkau hebat, dahsyat, luar biasa. Kami percaya malam hari ini Kau menjamah tiap-tiap pribadi. Haleluya, haleluya. Perbarui segenap tubuh jiwa kami Bapa, supaya sungguh-sungguh kami Tuhan berkenan kepadaku. Engkau tahu kami banyak kekurangan kelemahan, tapi kasih-Mu Tuhan kiranya tinggal di setiap hati kami. Kami ucapkan syukur, hadirat-Mu turun di tempat ini mengurapi kami semuanya, sehingga semuanya boleh menikmati jamahan-Mu. Kesempatan indah ini kami berdoa syafaat Tuhan, menyerahkan ibadah hari Minggu di Mandarin Tuhan. Seluruh yang melayani hari Minggu, seluruhnya kami letakkan dalam tangan Tuhan. Terlebih yang bertugas Tuhan, baik pimpin pujian, singer, song leader, terlebih yang sampaikan firman Allah, bahkan seluruh jemaat-Mu, kami letakkan semuanya di dalam tangan-Mu. Terlebih jiwa-jiwa yang sudah lama tinggalkan Kau, dalam nama Yesus, ketuk pintu hati mereka, supaya mereka datang kembali padaku Bapa. Engkau baik, amat baik, teramat baik. Biar semua jemaat-Mu boleh merasakan kebaikan-Mu yang tak terbatas itu. Tuhan, kesempatan indah ini juga kami serahkan 3 generasi dalam ibadah Mandarin dalam tangan Tuhan. Dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, seluruhnya Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang ada, kami letakkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Tuhan, kesempatan indah ini, tahun yang baru, buat maju seluruh kegiatan yang ada di ibadah Mandarin ini, baik yang sudah berjalan maupun yang masih di dalam rencana. Kiranya Engkau campur tangan semuanya. Kesempatan indah ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Hamba-Mu yang sedang sakit saat ini. Oh baik Tuhan, untuk Ibu Chun Koi Tuhan, Engkau jamah dalam nama Yesus, pulihkan. Demikian juga Tuhan, oh haleluya, Ibu Weling Tuhan, kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Pulihkan kakinya supaya bisa kembali berbakti pada Tuhan. Aktivitas sehari-hari, kesempatan indah ini juga kami serahkan Bapak Walen yang ada di tengah-tengah kami. Oh, dia rela mengikut ke bukit doa. Kami percaya kuasa-Mu yang hebat tinggal di hatinya. Terima kasih Bapak untuk membawa dia lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, buyut dari Cijuelen Tuhan, kami bawa ke hadirat-Mu. Secara mata jasmani kami tidak melihat, tapi tangan-Mu yang lubang terpaku sanggup menjamah di mana mereka berada. Pulihkan baby ini Tuhan, supaya anak ini Tuhan, oh boleh sehat kembali, nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga semua Tuhan yang terlibat dalam ibadah Mandarin. Oh Tuhan, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Baik tim doa, kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Biar semuanya ada semangat di dalam Kau. Kami percaya Bapak, hanya kuasa-Mu yang kami perlukan. Hanya kuasa-Mu yang bisa mendorong kami untuk lebih dekat lagi. Terima kasih Bapak, kesempatan indah ini kami serahkan juga Tuhan. GPPS pusat dalam tangan-Mu yang tersebar di negara ini. Oh seluruhnya dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari ke desa, dari pulau ke pulau, di mana saja berada GPPS hadir, kiranya Roh Kudus berkarya di sana. Pulihkan semua para hamba-hamba Tuhan, pulihkan semua seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang dihadapi, sakit penyakit apapun yang dihadapi, Kau pulihkan.
Kau mengenal satu persatu hamba-hambamu yang sedang mengalami sakit penyakit. Terlebih Tuhan, rakerda nanti Engkau juga memberkati Tuhan seluruh panitia. Buat semangat di dalam Engkau. Apapun yang diperlukan, siapkan Bapak. Terlebih Tuhan, sebentar selesai ibadah, kami latihan kor. Tuhan, beri kekompakan dalam kor ini, karena ini juga dipersembahkan rakerda nanti. Mari Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua malam hari ini. Terlebih kuduskan segenap tubuh jiwa roh kami, terutama pendengaran kami jamaah Bapa, supaya saat firman dibentangkan oleh hamba-Mu tidak salah mendengar. Itu sebabnya buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami. Kami ucapkan syukur, Kau pasti hadir di tempat ini mengurapi kami semuanya. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah ambil bagian pimpin pujian, yang bermain musik semuanya, yang bagian overhead. Terlebih hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk sampaikan firman Allah, biar hadirat Allah memenuhi ruangan ini, terlebih ruangan hati dan pikiran kami. Kuasai Bapa, supaya sungguh-sungguh kami boleh menikmati janji firman-Mu melalui pemberitaan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami yakin bergaya, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang menghadapi masalah sudah Engkau beri jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Suara saya agak terganggu, jadi tadi tidak berani ikut nyanyi. Nanti tidak bisa keluar suaranya tambah. Karena ya sering ngomong, terus hari ini juga nyampaikan firman, dan di pekerjaan suara mesin sama suara saya keras-kerasan, suaranya tambah habis. Kemarin sulit untuk ngomong, tapi hari ini puji Tuhan, kalau saya masih bisa ada suaranya, itu kebaikan Tuhan. Amin. Saya ingin berdoa sekali lagi ya, kita tundukkan kepalanya. Kepala yang dahsyat, kami percaya malam hari ini, jika Kau izinkan kami datang ke tempat ini, terutama juga hamba-Mu, jika Kau izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau akan melengkapi hamba-Mu dengan hikmat, akal budi, kepahian, kemampuan daripada Engkau, dan kesehatan terima suara yang benar, sehingga kami semua boleh diberkati oleh firman. Demikian juga kami yang hadir di tempat ini, Tuhan beri kami hikmat, akal budi, kesehatan yang prima, supaya setiap firman yang diberitakan boleh kami simak dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu, hanya satu kuasa Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Nanti kalau saya sering minum gak apa-apa ya, supaya licin. Saya terbeban sekali di dalam menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terutama saya melihat betapa luar biasanya ya, ibu-ibu bapak yang sudah sepuh tapi masih semangat. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka saya tadi lihat jauh lebih semangat daripada anak muda. Karena apa? Anak muda semangatnya datang ke gereja itu mungkin ada yang dilirik ya. Tapi yang tua ini siapa yang dilirik? Kan nggak mungkin. Jadi kalau datang ke gereja betul-betul ingin merasakan kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktunya ini, meskipun sudah tua, harusnya suaranya berat. Ya maaf ya,
Tapi saya dengar banyak yang fals-fals itu ya. Tapi masih semangat, masih luar biasa. Dan yang muda yang ada di tempat ini otomatis terbawa, ikut luar biasa. Amin. Kita dalam hidup ini di tahun 2006 ini, saya dengar, banyak problem masalah ya. Harga emas naik. Terus ada yang ngomong, "Kak ngurus nggak pernah beli emas kok," gitu. Tak kasih tahu, harga emas naik pasti barang-barang lainnya ikut naik. Saya bukan jualan emas ya, cuma tak kasih gambar. Harga emas sedemikian tingginya. Harga perak, Bapak Ibu nggak tahu beli perak ya. Jadi perak itu asalnya per gram 10.000. Hari ini per gram hampir 70.000. Jadi 67.000 per gramnya. Berapa kali lipat itu? Dampaknya pasti luar biasa. Dunia makin berat. Bukan berat karena tambah abot. Dunia dari dulu abot. Makin berat bukan karena kejahatan. Dari dulu banyak kejahatan. Benar ya? Zamannya Sodom Gomora itu, dikatakan tidak bermoral sama sekali orang-orangnya. Jahat. Soal kejahatan, asal mulanya aja kejahatan terjadi, saudara membunuh saudara. Soal kejahatan dari dulu jahat. Tapi dikatakan dunia makin jahat itu bukan kejahatan yang seperti itu. Bukan berarti dulu gak ada rampok, sekarang ada rampok. Enggak, dari dulu rampok ada, pembunuhan ada, penipuan ada, kalau kita belajar firman Tuhan. Tapi yang dikatakan dunia makin jahat. Kata jahatnya itu bukan kejahatan yang seperti itu, tapi makin berat. Beratnya itu bukan bobotnya, tapi berat itu digambarkan seperti seorang yang memikul beban. Kenapa bisa seperti itu? Sudah pernah saya jelaskan. Mungkin dulu yang seumur gini tidak rasakan, tapi kayak umurnya Cici William, umur saya aja loh, masih pernah main pakai lele, ya, tingkle, ya toh, baksodor, macam-macam. Itu sudah seneng dah. Pulang sekolah kalau jamnya sudah mulai santai, kita kumpul teman-teman semua, wah main itu, rasanya seneng luar biasa. Pakai uang itu main, kalau main gitu? Bodoh, kapur, ya. Sekarang cucu kita, anak kita, kalau anak mungkin sudah dari cucu ya, kasih no kapur, main apa ini? Pasti dibuang. Sekarang yang dimainkan apa? HP yang jadul diguyu-guyu sama koncoy, minta HP yang bagus. HP kalau bagus yang beli siapa? Apa mama? Pakai duit enggak? Berat enggak? Dulu lihat TV kecil, oke. Sekarang TV harus gede, harus berwarna. Dulu saya sekolah SD, jalan kaki, lumayan jauh. Agak maju sedikit, kasih sepeda. Sekarang, sekolah, antar jemput, pakai mobil, pakai duit enggak? Dulu kita masih kecil, kalau vaksin paling vaksin apa? Masih ingat tahu? Si divaksin sok cacar lah, si divaksin TBC itu ya, mentol ngapain itu ya. Sekarang cucu saya tanyain, vaksin ini, nggak bayar. Untuk uang itu begitu beratnya, beban makin berat. Teknologi makin luar biasa, otomatis makin memerlukan biaya. Manusia mengejar itu akhirnya makin berat nggak? Makin berat, makin sulit.
Semua orang ya apa? 2026 yang anak-anak Tuhan semua makin rajin berdoa enggak? Beban makin berat, makin rasanya kami dekat sama Tuhan. Betul loh? Dulu buka toko, begitu dibuka tokonya yang beli ngantri, tunggu sebentar datang. Sekarang toko sepi, semua toko kena online. Online nanti kesaingan lagi apa saya nggak tahu. Membuat manusia makin hari makin terbeban dengan persoalan dan masalah. Dulu udah ada yang seperti gitu-gitu. Sekarang dikira dengan adanya itu makin enak, makin santai, makin berat. Dulu Cik Julian yang siapa ini namanya? Hans. Kalau ke gereja ada sih? Gak ada. Mic-nya gak kayak gini ya. Mau dengarkan firman Tuhan? Coba sekarang AC-nya mati gitu. Gak pakai AC terus duduknya ini bangkunya sekarang kayak gini. Dulu bangkunya kayak apa? Kayu keras. Ya Pak, mau? Dicoba kayak gitu. Nanti yang datang cuma 3 orang. Untuk itu berat, makin hari makin berat. Manusia makin hari makin berat. Merasakan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kita untungnya, kita dikasih kekuatan siapa-siapa? Sama Tuhan. Karena kita anaknya. Senang gak? Nah, sekarang mau tak tanya lagi. Saya kalau buat opsi nanya, itu tidur. Ya toh? Dengar orang ngomong itu kayak rasanya kayak dilus-lus ini loh. Suara enak ya, blok tidur. Ditanyanya kan gak tidur, gak jadi tidur. Kita ini anak Tuhan, betul ya? Semua merasa anak Tuhan? Jadi kebiasaan kita. Biasanya kalau kita punya anak itu biasanya apa? Ngalem atau minta. Segala sesuatu mesti minta. Minta sama bapaknya. Nah ini cara mintanya ya apa? Mintanya apa? Supaya dikabulkan ya apa? Saya masih ingat dulu. Cerita dulu titik-titik supaya kita nanti kita nganggap Allah itu seperti apa gitu loh. Ya, saya dulu kecil itu, saya ini anak paling kecil dari 5 bersaudara. Nah kali pola begitu. Saya itu kalau dulu mulai kecil karena mama saya punya anak 5, kakak saya itu paling besar lagi, terus cewek, terus saya tahu toh. Ada orang Chinese yang dulu papa saya itu asli dari import tuh, dari Cina. Mama saya juga import. Itu kepikiran anak laki semua enggak? Pingin. Ya, pertama kali keluar anak laki dia senang. Kepingin laki-laki sampai 3 kali gak keluar. Terakhir saya keluar. Wah katanya mama saya, koyok nemu emas katanya. Saya itu. Sampai saya diajarin, mama itu waktu lahir kamu mau melahirkan itu, mama mimpi ada sinar masuk di perutku, terus kamu lahir. Waktu keluar kamu laki, suster ngomong, ini tuh burungnya ada terus kenceng gitu. Wah, aku kerasa sakit, kamu sakit apa putih. Kamu mulai gini tak sayangin, gede kok ngomong kayak gini katanya. Ngomongin saya itu ya, saya kalau minta apapun gak dikasih. Saya marah. Cari saya marah ya pada protes. Enggak. Saya begitu minta sesuatu dan dikasih, badanku langsung hangat. Langsung hangat karena saya ada amandel. Amandel itu kalau stres pasti kan panas badannya. Wah, mama habis bingung. Dikasihi, mau apapun dikasihi.
Jadi ada senjata saya. Pokoknya dikasih apa-apa, aku pura-pura sakit. Supaya dituruti. Nah, kita sama Tuhan ya. Kita anggap Tuhan itu seperti itu. Antara hubungan anak sama bapak itu seperti itu. Wah, ini bahaya ini. Supaya dituruti seperti itu. Tapi ada lagi. Kalau kakak saya yang paling gede itu, kalau sama mama sama papa saya, wah, mama saya sama kakak saya disiplin luar biasa. Dia kalau mau minta apa, dia harus nuruti mama saya dulu. Jadi antara kakak saya sama saya itu, mama saya didiknya tidak sama. Kalau kakak saya yang paling besar itu mau minta apa, dia harus nuruti apa yang menjadi kemauan papa mama saya. Nah, harus dituruti baru dikasih. Jadi dia itu kalau mau minta apa, kamu ini dulu. Dia mesti mau itu dulu baru dituruti. Kalau dalam mau lakukan perintah papa mamaku, udah dikasih. Hal ini secara psikologi itu apa ya, bahasa sebalik gampang itu dibawa di dalam alam sadar kejiwaan kita. Itu dibawa sama kita terus juga. Karena kita mulai kecil, kita terdidik seperti itu udah dalam hidup ini. Coba saya mau tanya dulu, terdidik seperti itu udah? Kita ngomong enggak ngaku, tapi tidak langsung kayak gitu enggak. Papa mama kita kalau ngajar apa? Nurut sih, nggak nurut gak kasih. Atau kita nangis-nangis malu-malu, ya harus dikasih. Terbawa seperti itu enggak? Ayo, nah langsung seperti itu tuh dalam kehidupan kita. Sekarang kita ketemu sama Tuhan, sikap hati kita seperti itu enggak? Kita menganggap Tuhan itu seperti itu. Karena kita merasa bahwa diri kita ini adalah anaknya. Aku di Tuhan, tak turuti perintahnya semua. Nanti dia pasti memberi apa yang aku mau, asal aku nuruti perintahnya. Ini aku udah nurut, gak dikasih. Tuhan seperti itu. Yang setuju seperti itu tangannya diangkat. Satu tok, yang setuju seperti itu. Saya tidak setuju, tangannya diangkat. Saya nggak angkat itu sopo. Kalau kita punya pikiran, kalau kita nuruti perintahnya, kalau kita baik sama dia, baru dia kasih ini kita. Tuhan ngomong, aku udah seperti itu. Ayatnya mana? Yang hidup sih tanya loh. Nah, buka Mazmur 73 ayat 1, 2, dan saya bacakan terus. Nanti saya ingin jelaskan. Saya ini ya, tadi ditanya sama si Julian, ayatnya apa ini? Ada ayatnya, tapi sih kayak kajian saya ngomong Mazmur 73 itu udah tak catat, itu murah-murah di sini. Langsung ingat saya. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini kan perkiraannya manusia semua dong. Kita pikirkan Allah itu api, ambek, tak kayak bahasa Surabaya ya. Allah itu api, nek kita itu, nek kene, nek kita itu baik. Sikap kita baik, terus hati kita tulus. Barusan Allah itu baik. Tapi kenyataannya, kita baca ayat selanjutnya, ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Aku lihat sesungguhnya keadaan ini. Cekek aku gitu loh. Jadi kata-kata ini pada bahasa Surabaya, cekek itu apa? Kecewa. Karena kenyataannya apa? Kita baca ayat terus selanjutnya. Ya, coba.
Nah, dia itu lihat keadaan sesungguhnya. Orang-orang fasik itu orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak mau nurut perintahnya Tuhan, orang yang tidak anggap Tuhan itu tidak ada. Keadaannya kita lihat ya. Ayat 4. Sebab kesakitan, ayo sehat gemuk. Bukan dia sih punya orang fasik ya. Tapi ini menceritakan orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak taat, sehat gemuk luar biasa. Dan dikatakan apa? Lebih luar biasa lagi, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tular seperti orang lain. Piye? Ayo wis. Jadi hal lagi gelembing ya apa? Nah itu percuma kita taat. Gak taat aja Tuhan kasih ini loh. Ayo, mikir di sini. Jadi kalau datang di gereja, ya mau setia, mau ibadah, mau semuanya, cuma karena supaya gak kena tulah, supaya apa sih kita minta dikasihi, kita on. Bahasa Surabaya ini hobok. Karena tidak perlu seperti itu. Tuhan kasih. Orang fasik itu orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak taat, tak mau percaya sama Tuhan. Tuhan kasih. Terus kalau gitu, buat apa kita taat setia? Nanti saya kasih tahu. Taat setia itu karena apa? Yang Tuhan kehendaki. Kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Buktinya ada banyak. Oke. Sama yang pernah ke Cina. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan nggak di sana. Hidupnya ya mantap enggak. Makmur, banyak yang makmur. Pendeta sing sakit akeh enggak? Sing sora akeh enggak? Engkau ini bersama operasi tulang, cinta Tuhan enggak? Cinta Tuhan enggak? Kenapa Tuhan izinkan Allah? Gak ngalami Tuhan, gak cinta Tuhan, enggak. Boleh doa ngomong, Tuhan sembuhkan aku, boleh? Boleh. Tapi nanti tak ajari. Firman Tuhan mengajari. Pada waktu menghadapi masalah seperti itu, apa yang terutama Tuhan inginkan? Itu yang jauh lebih penting, tak? Jauh lebih penting. Kita menghadapi dunia yang sangat berat. Semua menghadapi berat. Tapi kita bisa berbeda. Karena apa? Kita tahu. Maksudnya Tuhan apa? Kejadian ini terjadi. Itu jauh lebih penting. Kalau enggak, teler kita semua. Kita anak Tuhan ini gampang sekali dibanding sama kekuatan setan. Pertama kali disuruh setia, luar biasa. Tuhan kasih rasanya. Suatu saat yang dulu dong, wih setia lah, setia, tambah ya, masih mau setia. Ayat tadi teruskan lagi dikit. Ayat 6. Ayat 6. Sebab itu mereka bergalukan kecongkaan dan berpakaian kekerasan, sombong. Tapi akhir hidupnya kalau digambarkan, mereka tergelincir dan masuk ke
yang kubur dan neraka nantinya dihukum. Kalau untuk hidup di dunia ini ya, saya kasih gambaran lagi dikit ya. Kalau kita mau hidup di dunia ini, kita cari Tuhan supaya kita hidup di dunia ini seneng, supaya kita hidup di dunia ini kita tidak mengalami masalah, supaya kita tidak mengalami persoalan. Hidup kita di dunia ini bisa rasanya nyaman, pokoknya bahagia, enak, luar biasa, duit banyak, gak pernah sakit. Terus apa lagi? Saya dikarepi apa manusia? Ngecer. Ini digambarkan di sini anak cucunya luar biasa semua. Nanti digambarkan seperti itu semua. Untuk yang seperti itu, Yesus tak perlu mati di kayu salib. Gak perlu. Buat apa kalau cuma seperti supaya kita kaya, kita gini, kita gitu, kita enak, kita sehat, kita Yesus mati di kayu salib. Manusia berusaha untuk itu bisa gak? Bisa. Diberi. Itu namanya anugerah umum. Sing kerja makan, sing gak kerja males gak makan. Sing nandur pasti panen, nek gak nandur mau manen iku nyolong. Itu hukumnya anugerah umum, itu hukumnya Allah. Manusia itu jangan berpikiran seperti itu. Kalau memang kita mau ibadah yang benar, kalau kita memang tujuannya mencari Tuhan yang benar. Kalau enggak, tahu baca ya, Ayub itu pada waktu menghadapi masalah, terus yang mau cuma enak tok ikut Tuhan itu siapa? Dikatakan apa? Wah, istrinya ngomong kayak gitu sama Ayub toh, terus Ayubnya ngomong istrinya itu siapa? Wanita apa? Sinting. Yang ngomong itu siapa? Ayub. Kamu sinting, kamu mau yang enak tok, kau udah mau sesuatunya rasanya gak enak dalam hidupmu. Terus cari Tuhan untuk apa? Kalau kayak gitu. Ini sebuah pertanyaan. Saya karena khawatir ya. Saya jujur ngomong. Sekarang di Eropa, yang pertama kali Rasul Paulus dirikan gereja-gereja yang besar itu semua. Kekristenan di sana itu sekarang krisis dada. Gereja besar yang ibadah cuma orang 20. Itu pun bukan asli orang sana, itu wisatawan datang di sana itu beribadah. Karena apa? Pengertian tentang ibadah yang salah, kecewa. Sekarang rame memang. Lagi rame apa? Kalau di gereja-gereja yang sekarang lagi rame tau ya, saya nggak mau nyebutkan gerejanya ya. Karena apa? Diiming-imingi. Kamu setia, kamu gini, nanti Tuhan berkati, Tuhan berkati. Rasanya bisa dapat berkat semua nggak? Bisa. Berkat itu datangnya bukan dari Tuhan saja. Iblis bisa kasih berkat nggak? Bisa memberikan sesuatu dalam dunia ini, bisa nggak? Bisa loh. Untuk Yesus saja ditawari dong. Kalau kamu mau setia, kalau kamu mau percaya sama setan itu, dia ngomong dong. Pada waktu dicobai, semua di dunia ini tak berikan pada. Karena dia dikasih kuasa saat ini di dunia ini untuk memberikan berkat. Hati-hati. Jadi jangan lihat orang, wah orang itu sambal lama diberkati luar biasa, berarti itu Tuhan berkenan. Belum tentu loh. Tapi bukan orang diberkati berarti Tuhan tidak berkenan. Cuma bukan menjadi satu tanda kalau orang diberkati Tuhan berkenan, belum tentu. Firaun itu secara duniawi, Raja Firaun itu diberkati gak? Raja loh dia.
berkuasa, tapi Tuhan berkenan. Boten. Ini loh, ini mau tak bongkar dulu. Mindset kita, cara kita datang di hadapan Tuhan. Kalau enggak, kasihan deh lu, gitu loh. Benar-benar dirasakan sesuatu yang salah ini, gitu loh. Nah, sekarang kita mulai dalam hidup ini sampai jam berapa sih sudah? Tak atur waktunya aku ini kadang ngomong suara besi tak terus naik kan. Mau latihan dulu terus jam berapa? Jam 8. Citian depan, so bencong lagi, mateng kan? Belum buka ayat 11 ini. Ya, apa ya? Ada pengertian baiknya. Ya, kita sebagai anaknya tadi, sebagai seorang anak, dia ini selalu ngomong sama dia, minta segala sesuatunya sama dia. Boleh? Boleh. Tetapi, coba kita mulai mikir. Saya ini mulai mikir. Ke BTC hari Minggu, rame nggak? Mau parkir mobil sulit nggak? Sulit. Saya sama istri saya sama anak mantu saya. Siap kalau saya naik ini. Wih, kita parkir masuk. Puji Tuhan, Tuhan baiknya dia aku parkir. Dipikir kayak aku tok lah. Sekali kayak gitu. Parkirnya rame. Mulai mau naik kita doa, Tuhan sediakan parkir bagi aku. Kan pikir Tuhan itu satpam. Kebacut dah kita itu seperti itu. Hal kayak gitu ya, ngerti maksudnya? Mau coba supaya dapat parkir, kita ngomong sama Tuhan itu tidak sungkan. Tuhan Yesus kau baik, sangat baik, sediakan aku parkir Tuhan Yesus. Oh Yesus betul ya, sungkan. Tapi kita itu, terus gak pikir gitu. Itu manusia itu. Anak yang mau ujian sekolah, berdoa Tuhan supaya anak saya nanti bisa menjawab ujian semua, tapi anaknya suruh belajar. Coba kita pikirkan, mujizat terjadi, memang dia kurang pandai, nanti Tuhan arahkan dia supaya jadi pandai. Tuhannya jangan jadi apa itu. Masa Tuhan dibuat seperti itu? Kita coba mulai koreksi. Kita mau periksa laboratorium hasil kesehatan kita. Benar makan bebek, benar makan karu-karuan. Pada waktu mau dijilek, takut kolesterol naik. Tuhan, hasilnya supaya kolesterol juga naik. Kan benar makan bebek loh. Sini nih cekot bisa masih makan bebek. Habis itu kita ngomong, aku berdoa Tuhan, ampuni aku Tuhan supaya labku ini menjadi baik. Keterlaluan dah manusia. Kebetulan labnya keluar baik, puji Tuhan, besok akan bebek lagi. Manusia itu kayak gitu kan. Tuhan jagai aku meskipun aku makan bebek, kolesterolku tetap baik. Gak tambah enggak. Coba kita bayangkan, Yesus mati di kayu salib, terus kita korok bebek, kita minta sama dia. Terus hasilnya sungguh baik, sungguhan, terus kita ngomong, Tuhan jagai aku meskipun aku makan bebek, aku udah kena kolesterol. Ini kayak apa ini? Tapi dasar langsung kita kayak suka kayak gitu dah. Gak ngaku. Juga saya dulu berapa waktu yang lalu saya sampai di Kolonos, di gastro. Gara-gara apa? Maaf ya, ini BAB sulit. Jadi kalau mau BAB ku bergumul dalam doa itu, Tuhan kok ada yang baik, BAB ku lancar Tuhan.
10 menit gitu loh, mikir-mikir. Padahal cuma gampang. Mangan buah sing akeh, sayur sing akeh, wis beres. Tapi manusia itu sering hal-hal sing ringan-ringan itu dianggap seperti apa namanya? Sesuatu yang rasanya ya dirohanikan. Nanti hasilnya gitu, puji Tuhan, tak makan buah, tak makan itu lagi. Sesuatu yang kayak apa ya? Yang tidak perlu seperti itu pemikiran kita dalam kerohanian. Tetapi kita pikirkan sesuatu yang salah di dalam sikap hati kita dalam hidup kita terhadap Tuhan. Tidak tahu kok saya tiba-tiba Tuhan kok suruh saya bongkar hal ini kembali. Hal ini dalam tempat ini. Ya, atau situasi kondisi yang sangat berat memang. Bisa nggak? Bisa. Misalkan apa? Kami punya anak, kami sudah cukup lama, kok jadi kasih anak. Berdoa, minta sama Tuhan. Boleh? Boleh, sangat boleh. Terus sudah berdoa 10 tahun tetap tidak dapat. Terus ya, minta terus. Sudah umur 60 minta terus itu ngeklaim. Sarah umur 75 bisa. Saya pasti bisa. Iku Sarah baik. Kan wagina gak bodoh. Kalau terjadi seperti itu, apa yang harus kita pikirkan? Ini jauh lebih penting enggak? Hana menangis-nangis, Tuhan kasih nantinya. Uang mulai dia ke gereja, orang bertarik dia di sini. Nangis, oh Tuhan, kenapa aku udah dikasih-kasih Tuhan? Jerit-jerit, orang bingung kabeh. Dia ngomong, Hana dikasih kenapa? Tuhan, jerit-jerit. Ada satu hal yang dia tidak pikirkan. Apa yang ingin Tuhan bicarakan sama dia? Jauh lebih penting enggak? Tuhan kasih gambaran loh ini dari semua. Kita tahu tuh, ada ayat firman Tuhan yang ngomong, ada seorang yang lahir cacat. Benar gak? Terus Tuhan Yesus jalan-jalan sama muridnya. Habis itu muridnya tanya, Tuhan, anak ini cacat ini yang dosa siapa? Bapaknya? Ibunya? Engkongnya? Mbahnya? Nenek moyangnya? Sehingga dia kok lahir cacat. Umumnya anak lahir kena boleh cacat dong. Karena Tuhan lah adil, harusnya semua lahir itu sempurna. Tapi emangnya anak saya enggak. Ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, matanya buta. Bisa nggak? Mulai kita ngomong, Tuhan itu adil. Pasti ini ada sesuatu sama orang tua yang banyak buyutnya, sehingga anak ini mengalami cacat. Tak beres ini. Tanya sama Tuhan Yesus, siapa yang dosa ini sehingga anak ini diizinkan seperti ini? Kalau seumpama sesungguhnya Yesus itu yang menjadi gambar itu karena orang tuanya berdosa, anaknya bisa seperti itu, kan jauh gak adil. Yang menghadapi hidup kan sendiri-sendiri kan, orang tuanya dosa, anaknya hidup kok dibuat sengsara, malah gak adil. Tapi Tuhan ngomongnya, bukan engkongnya, bukan orang tuanya, tapi Tuhan izinkan anak ini lahir cacat supaya melalui anak ini namaku dimuliakan. Amin. Bisa Tuhan buat itu? Bisa. Seseorang yang tidak punya mata, tapi orang melihat orang itu luar biasa. Meskipun dia tidak punya kaki, gak punya tangan, tapi
tapi bisa Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Meskipun kau punya mata, meskipun kau punya tangan, kalau kau pakai untuk dosa, lebih baik kau potong tangan dan matamu itu. Itu Tuhan yang ngomong. Jangan berbangga kalau kau memiliki sesuatu yang komplit, tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan. Karena 5 menit ke opoi. Ibu Titi ya? Iya. Titi ya? Iya. Kita sering ngeklaim hal ini dengan cara ayat-ayat. Ayat-ayat yang sebetulnya bukan seperti itu tujuannya. Apalagi ada ayat yang ngomong kayak gini. Wah, ini paling serem. Tapi sebetulnya emang ya, ini saya sediakan beberapa ayat yang sangat luar biasa tentang Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ya habis, supaya waktu ini sebetulnya saya mau menjelaskan tentang Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 2 tentang roti hidup. Wah, itu luar biasa, tapi ini juga luar biasa sehingga saya ini aja dulu. Nanti suatu saat kalau Tuhan izinkan saya kesini, saya jelaskan lagi. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ini Tuhan ngomong. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa untuk tidak cemu-cemu. Wah, ini dipakai luar biasa ini sama beberapa orang yang tidak mengerti tujuan perumpamaan ini. Semua konsentrasi akan saya jelaskan pelan-pelan. Ini ada sebuah gambaran. Ada seseorang yang datang sama Tuhan. Bagaimana supaya doanya dikabulkan? Bagaimana supaya doanya dikabulkan? Siapa sih nggak ingin doa dikabulkan? Tangan diangkat. Nggak berani. Siapa yang kepingin doanya supaya dikabulkan? Wih, cepat pak terkabul. Dengarkan ayat ini. Ada rumusnya. Waduh, ini ada rumusnya. Luar biasa saya gitu. Tapi sesungguhnya coba kita lihat artinya. Yesus mengatakan tadi ya, ayat yang kedua, katanya dalam sebuah kota, ini gambaran perumpamaannya, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan bijak hakim ini. Ya, terus ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Mesti kabur Noah daripada dirimui terus gitu loh. Dirimui, ganggu terus. Hakim bowat itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Kualan guys gitu loh. Karena orang ini kualan. Nah, kita kepinginnya kayak gitu tidak sama Tuhan supaya dikabul dong. Wih, lumayan buat ketok berdoa daging mas karuan ngapain ngomong teriak-teriak. Jangan Tuhan berbohong, nanti Tuhan kabulkan apa yang kita minta. Kasih cerita, ada seorang perempuan, dia idam-idamkan seorang laki-laki yang ganteng,
Dan yang pasti baik, tapi baiknya apa dia nggak tahu. Sumar dia berdoa, Tuhan, ini menjadi milikku, ini menjadi milikku, terus dia doa. Syukur-syukur jadi miliknya. Dan saat mereka menjadi berdua, waduh, yang dulu perempuan ini setia sama Tuhan, cinta melayani Tuhan luar biasa, baik luar biasa, wis mau melayani mau semua itu. Dia berkumpul, Tuhan, pokoknya aku sama laki ini, kalau kau mengasihi aku, dia jadi jodohku Tuhan. Padahal laki itu sudah punya pacar. Gitu. Dia tetap kumpuli terus sampai kayak apa? Akhirnya laki itu benar-benar tertarik sama dia. Jadi dia memuji Tuhan, tapi setelah itu dia tidak pernah ke gereja, malah tidak karu-karuan. Tak karu-karuan bukan tak karu-karuan jadi orang nakal, enggak. Tapi mereka dua bahagia, tapi jauh sama Tuhan. Apa itu yang Tuhan inginkan? Hati-hati loh. Kita boleh minta sama Tuhan. Mau minta apa aja boleh. Kalau nggak minta sama Tuhan, masa mau minta sama Tuyul? Boleh. Ada beban apa mau minta sama Tuhan? Boleh. Tapi seumpama sudah lama berdoa tidak terkabulkan, yang harus jadi pertanyaannya itu bukan kehendakku yang terjadi, tetapi adalah kehendakmu. Kehendaknya apa? Kalau udah ngerti, tanya sama Tuhan. Itu yang jadi pergumulan. Sehingga dikatakan apa? Namun janda itu menyusahkan bahkan aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang agama lain. Kalau berdoa sungguh-sungguh, isu malam jauh lebih hebat dari kita, Pak. Kita tidak menyediakan 5 waktu. Mereka waktunya semua hidup, semuanya dia lakukan semua. Dan apa yang dia minta bisa dapat. Belum tentu, tapi juga bisa dapat toh. Bisa. Yang terutama itu apa? Coba kita lihat. Hasil daripada apa yang kita minta itu untuk memuliakan Tuhan, enggak? Itu yang penting. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Stop di sini ya, ini penting sekali. Hati-hati. Semua konsentrasi, ini hati-hati ya. Tuhan mengajarkan ayat yang ke-6 dulu. Coba kita lihat. Hati-hati. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi orang sih ngotot minta seperti itu, hakim sih gak bijak kayak itu loh ya, ngasih. Masa Tuhan gak ngasih? Pasti Tuhan ngasih. Nek kamu ngotot, tapi yang kamu ngototkan itu apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ayatnya mana ini yang berkata seperti itu? Orang suka tidak lihat ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 dulu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pastilah. Sekarang saya mau tanya, sebelum tak buka ayat 8 ya, tak tanya dulu ini. Punya anak apa? Enggak ya. Anaknya minta sesuatu, dan kau itu tahu yang dia minta itu sesuatu yang gak baik. Misalnya ya, misalnya dia itu kepingin es, tapi kau tahu dia minum es batu. Tapi betul-betul engkau
Oh, minta es, Pak, minta es, Pak, minta apa, minta terus. Bisa dikasih dah, kasih dah. Tapi nek DE, nek anaknya minta sama engkau, dan engkau tahu apa yang menjadi permintaannya itu baik dan sangat berguna bagi DE. Minta sekali, 2 kali, 3 kali, masa gak kau kasih? Yang penting hasilnya itu akan membuat dia baik banget. Coba kita lihat ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya apa? Kalau kamu menerima segala sesuatu yang kamu minta kepada Tuhan, itu gampang. Kamu minta apa, kamu biar orang percaya Tuhan bisa kasih gak? Bisa. Tapi yang terutama, adakah imanmu yang benar itu tetap? Itu yang terutama Tuhan mau. Itu jauh lebih penting daripada apapun juga. Jadi saat ini, jika Anda mengalami sebuah masalah, saya tak tahu. Pergumulan Anda yang sangat luar biasa, dan Anda meminta hal itu terus berulang-ulang, dan rasanya kok tidak Tuhan jawab, tidak Tuhan kasih. Ojo pergumulan untuk minta terus seperti yang tadi saya gambarkan itu. Aku dari DKI aku tak lorong. Aku dari mau supaya DKI kayak kakakku harus nuruti dulu. Jangan seperti itu. Tapi yang harus kita pikirkan, kita ngaku gak Bapak itu baik gak? Allah itu jauh lebih baik daripada hakim yang hari ini enggak. Masa dia tidak mau memberi segala sesuatu kepada kita kalau memang itu baik untuk kita? Ini yang harus jadi bahan pikiran kita. Ini yang harus jadi satu hal pergumulan kita. Ada seorang yang kena sakit kanker, misalnya stadium 4. Dia berbaring di rumah sakit. Waduh, sudah nemen. Ini saya diceritai seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu setiap hari doa sama orang itu. Suatu saat, dia sudah berapa tahun terbaring di rumah sakit. Hamba Tuhan itu datang lagi. Bagaimana kamu? Aku tetap bergumul sama Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan aku. Akhirnya apa? Mati. Apa yang dia dapat? Harusnya kan dia berdoa, Tuhan, kalau kau izinkan aku seperti ini, ada maksud apa Tuhan? Aku udah ngerti Tuhan. Kasih orang aku tahu Tuhan. Yang seperti dialami oleh Ayub itu loh. Ayub itu seorang yang salah, yang baik. Tuhan izinkan dia menghadapi segala sesuatu enggak? Luar biasa dihadapi. Sakit, penyakit, hartanya dihabiskan, keluarganya dihabiskan semuanya. Apa yang jadi pergumulannya Ayub? Tuhan balik lo hartamu, Tuhan balik lo kesehatanmu. Tapi Ayub ngomong apa? Aku gak ngerti maksudmu gitu Tuhan. Kasih aku tahu Tuhan. Kenapa kau izinkan aku seperti ini? Kalau kau ciptakan aku harus habis seperti ini. Aku kalau lahir di dunia hanya seperti ini. Buat apa aku dilahirkan? Lebih baik aku dimatiin aja di kandungan. Aku udah ngerti Tuhan. Kasih aku tahu Tuhan. Setelah dia tahu tujuan maknanya, dia ngomong apa? Dulu aku cuma mendengar engkau, tetapi aku sekarang bisa melihat engkau melalui peristiwa ini. Jadi percayalah, jika memang kita anak Tuhan, gak mungkin Tuhan tidak akan memberi sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kalau sampai dengan saat ini, apa yang menjadi keinginan kita? Sudah bertahun-tahun kita gumuli, bahkan rambut kita sampai putih semuanya, tapi belum terjadi dalam hidup kita. Ojo gumulimu terus, tapi gumulilah. Tuhan, aku udah ngerti, apakah permintaanku ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu?
Kalau tidak sesuai, apa sih yang aku harus lakukan Tuhan? Wah, gak mungkin Tuhan gak jawab. Tuhan pasti kasih jawaban yang terbaik untuk anak-anak. Tapi kalau kita cuma ini toh, wis pokoknya aku imanku bicara, pasti Tuhan kasih. Kiamat. Nanti Tuhan kasih, tiba-tiba kita jauh. Sudah dapat toh? Makin jauh sama Tuhan. Makin jauh sama Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Jika hari ini Anda tidak menerima apa yang menjadi kehendak-Mu, berkatalah, Tuhan tetap baik. Dan mulai bertanya, Tuhan, kenapa ini Tuhan? Aku tidak mengerti. Aku mau bergumul Tuhan. Aku mau tahu. Itu yang dikumpulkan setiap hari berdoa sampai kita tahu tujuannya. Tuhan, kenapa aku punya suami kok cemooh, kok setengah mati kayak gini? Kok gak bisa jadi baik? Kenapa Tuhan? Tuhan nanti kasih jawab. Kau harus jadi berkat bagi dia, kau harus layani dia. Firman dikasih tahu, layani dia karena melalui engkau supaya namaku dimuliakan. Aku menyertai engkau, tidak usah takut. Tuhan, aku sudah kerja mati-matian banting tulang. Tulangnya pernah dibanting, mau banting tulang. Hidupku kok tambah sulit Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku ingin kaya Tuhan seperti orang-orang itu. Jangan gitu. Tuhan, kenapa kau izinkan aku seperti ini? Mulai dibuka pikirannya kita. Kenapa ya Tuhan izinkan ini? Dan kita mulai tahu. Dan kalau kita tahu, sukacita enggak? Luar biasa. Tuhan, kenapa boyokku harus dioperasi Tuhan? Tuhan kasih tahu supaya aku jadi kenceng nanti, supaya kau menjadi ini. Oh, terima kasih. Benar ya? Itu kalau jadi pergumulan kita, maka kita akan ngomong apa? Tuhan baik. Amin, dibantu. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara di dalam kesederhanaan. Tetapi hamba-Mu percaya ini yang diperlukan bagi mereka, supaya di dalam sikap hati mereka terhadap Engkau, mereka makin mengerti siapa Engkau, Allah yang begitu mengasihi. Ampuni kami Tuhan, jika hari-hari ini kami memaksakan kehendak kami, dan kami menjadi gelisah, kami menjadi khawatir. Padahal Kau lebih tahu apa yang terbaik untuk kami. Saat ini kami nggak tahu Tuhan, apa yang menjadi keinginan kami tidak terjadi. Kami nggak tahu. Yang selama ini kami hanya cuma bergumul dan meminta. Tetapi mulai saat ini, kami ingin Kau beritahu Tuhan. Kenapa ini Tuhan tidak Kau izinkan? Karena kami sadar Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Kasih, dan Kau mengasihi aku. Buktinya apa Tuhan? Kau sudah datang di dunia, memberikan hidupmu bagi kami. Kau mati di kayu salib untuk kami. Masakah Kau tidak akan memberikan segala sesuatu untuk kami? Itu yang Kau ucapkan dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, yang selama ini kami tidak mengerti. Dan kami percaya melalui firman-Mu ini, kami pulang dari tempat ini, kami menjadi umat pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena Engkau yang sudah memberikan pengertian melalui firman. Meteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lebih 15 menit. Ya, mari kita bangkit berdiri. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa, di mana kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Kau percayakan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami malam ini, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan sama-sama sudah diberkati oleh firman itu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur karena kasih setia dan kemurahan
Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera Allah. Anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, apa yang diperbuat, apa yang dikehendaki, Tuhan buat berhasil. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran sampai Yesus datang kali kedua mengangkat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.